dengue empampele tambulate macia cia cia panggempe makalangana bunera Interikai sifat orangga Interikai sifat orangga tambulate 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 Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku
bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Serame, serame, serame. Setiap saat, setiap waktu, teringat rasai tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan kenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik itu, tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Nena, right dari kamera, ya Allah. Berprestasi, kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Keren, keren satu. Nah ya. Keluarga doang. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar dan raih bintang.
Kita di sini untuk menang, karena itulah kita datang. Jangan cepat merasa lelah, jangan berhenti untuk melangkah, tak menyerah. Kemenangan ini milik kita, perjuangan tenaga dan jiwa. Kemenangan adalah pertanda untuk kita terus berusaha. Kemenangan ini milik kita. Gimana tanggapannya terkait dengan? Oh ya, ini kebetulan saya baru pulang dari Darussalam. Ternyata kita kalau kita banding dengan Natal itu berarti kita jauh. Bisa membawa desa kita ini bisa meraih juara di tingkat kabupaten ini. Saya yakin dan percaya kalau memang ini dari kebersamaan masyarakat yang luar biasa. Ya, partisipasi masyarakat juga luar biasa. Jadi kerjasama dengan pemerintah dengan lembaga-lembaga desa yang ada ini, alhamdulillah ada kebersamaan, saling dukung sehingga semua program yang terkait dengan pemerintah kita laksanakan hari ini, tepatnya tanggal 23 Mei 2022. Mudah-mudahan hasil perjuangan kita ini akan membawa hasil yang terbaik bagi kita dan bisa mewakili kabupaten kita untuk mengoperasikan pelajaran. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang luar biasa membantu kami di lapangan. Ada beberapa titik masyarakat setiap hari itu membantu masyarakat ini, tapi yang jadi kebanggaan tersendiri bagi saya selaku pimpinan rasa gotong royongnya masyarakat Sunda ini sudah luar biasa, dan kemarin kita lihat sendiri melihat luar biasa. Walaupun hanya masih ada di antara hampir 100 topeng yang kemarin sore kita bersama masyarakat, dari fisiknya hampir 100% bisa kita katakan. Kita sekarang menunggu bagaimana masalah administrasi. Kalau administrasi insyaallah mudah-mudahan administrasi bisa memperbaiki, bisa memuaskan bagi tim terbaik. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan sementara ini, dan insyaallah nanti sekitar setelah zuhur ataupun jam 1:30 kita akan menerima kedatangan tim dari kabupaten, tim penilai kabupaten, dan mudah-mudahan akan melihat keadaan ini mulai dari masuknya wilayah Ronda ini sampai ke desa ini, akan kagum melihat keadaan seperti ini. Ini belum pernah terjadi di desa-desa lain atau kecamatan lain ini, ada banggaan, terutama di desa Tonda ini. Saya merinding sekali ini, kok kebersamaan, memasang kumpul-kumpul ini semua ini atas inisiatif masyarakat itu sendiri, bukan karena apa-apa, ini malah dibeli sendiri ini oleh masyarakat. Nah, itu demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Nanti di ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada seluruh masyarakat Desa Tonda yang terlibat dalam
membangun serta mengapresiasi kegiatan ini dalam bentuk partisipasi aktif mereka untuk bagaimana mempercantik kampung serta halaman kita hari ini. Kami sebagai BPT di momentum ini mengedepankan bagaimana integritas kita sebagai BPT untuk lebih tertib lagi untuk mengarsipkan data, dan harapan kami dengan momentum ini desa kita menjadi contoh bagi administrasi desa-desa lainnya. Kalimat atau pidato dari kedua nanti langsung menempati tempat Oke, ke seluruh unsur agama. Ya, sahabat kita di Malaysia. Ini kita dengar. Apa? Hormat saya otomko. Kita tak bisa marah kemarin ke sini kan. Putar tapi. Assalamualaikum. Oke. Kabar. Desa Tonda siap dinilai. Lanjutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli
tahun 2023. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada tim penilai lomba desa di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga. Selamat datang kepada tim penilai lomba desa tingkat Kabupaten Bima di Desa Tonda, Kecamatan Madapangga. Awis Remaja Masjid Al-Ilas Desa Tonda, Kecamatan Madapangga. Kadera. Ya
warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara lomba desa tingkat Kabupaten Bima tahun 2023, mari kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada grup TPPKK Desa Tonda kami persilakan. Bingung nih. Atur posisi cukup angkat pindah podium antara podium sama tanda kok arah ke slide. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam acara doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andus Haji Hanafi Haji Al-Saleh, dan kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemuliaan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemuliaan, kesejahteraan kehidupan berbangsa bernegara, kabupaten, kecamatan dan desa akan dilukiskan oleh kegiatan kita pada hari ini dalam rangka kita membangun kehidupan yang lebih baik dari saat ini pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu doa kita bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah, memberikan keberkahan pada pertemuan kita pada pagi dan pada siang hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, musabbibul asbab wa mu'tikul rizq. Ar-Rahmanir Rahim, rahimul mu'minin wa muslimin. Malikul yawmiddin, mulkahu la yafna wa huwa syari'ul hisab. Iyyaka na'budu ibadatan mutawakkilin wa rabbul arbab. Wa iyyaka nasta'in isti'anatan haifin min asadil ajab. Ihdina siratal mustaqim, istiqamah Daud alladhi unzilal kitab. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin al-ahbar. Ghairil maghdubi 'alaihim al-mujahidin lil-qis sawab. Waladhdallin alladzi anta ya'rifuna al-bab. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuh. Ya Allah, berikanlah keberkahan Engkau ya Allah pada pertama silaturahim kami pada siang hari ini dengan ketua dan anggota tim penilai lomba desa yang ada di desa kami, desa Tomba ini ya. Awal kebaikan, tengahnya kebaikan, di akhirnya adalah kebaikan, dan diantar oleh rahmat nikmatan hidayah-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tuzzi wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sahhil umur. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami ya Allah. Urusan bangsa, negara, daerah, kecamatan dan desa kami ya Allah. Wahhasil maqasiduna, penuhilah hajat dan yang cita-cita kami ya Allah dalam membangun kehidupan kami yang ada di pedesaan ini ya Allah, dengan kasih sayang dan maunah-Mu ya Allah. Wa balikna ilaika ya Allah, kami kembalikan kepada Engkau ya Allah segala apa yang kami tidak mampu lakukan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ni'mata war rahmata wal barakah wal inayah wat taufiq wal hidayah bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam. Ya Allah, himpunkanlah kebaikan Engkau yang Engkau turunkan dari langit, yang Engkau tumbuhkan dari bumi, yang Engkau antarkan dengan semua makhluk yang ada ya Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ba'idna minal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar ma dhahara minha wa ma batan, khususan bila dibina wa qaryati Tomba bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Ya Hayyun ya Qayyum ya Hanan ya Manan ya Hafiz ya la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana auzina an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina
ووالدي وأعمال صالح ترضى sunnah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, segala kebaikan dalam genggaman Engkau ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami kebaikan-Mu ya Allah. Angkatlah derajat kami ya Allah, lebih-lebih ketua dan tim dan anggota tim yang telah menilai semua desa yang ada di Kampung Bima ini ya Allah, dalam rangka menciptakan kehidupan sejahtera, kehidupan yang aman damai, dalam rangka membingkai harapan Engkau ya Allah. Rabbana wa taqabbal minna du'ana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa faqihna ilal haqqi wa ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah tadi doa yang telah kita panjatkan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua pada siang hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Camat Madapangga, pribadi Bapak Tajudin Nur Sarjana Sosial, dan kepadanya kami persilakan. Yang kami hormati Kepala UPT dan Korwil yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak-Bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ibu-ibu hadirin yang dan hadirat yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan serta beberapa nikmat pada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan penilaian lomba desa tingkat Kabupaten Bima. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan mana guru bagi kita semua, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua, tim dan anggota yang kami hormati, kami lain yang kahim berjuai desa Tonda ala Kopa lain. Jangan sampai ada anggapan bahwa desa Tonda ala Kopa, bukan. Karena apa? Ternyata di 11 desa yang ada di Kecamatan Madapangga yang dipercayakan untuk mengikuti lomba desa tingkat dalam negeri kemarin, yang awalnya kami usul dari desa Campa, ternyata dari Kementerian Dalam Negeri itu menunjuk desa Tonda dan Puri. Tapi alhamdulillah kami mengambil desa Tonda. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sengaja mempersiapkan ini apa-apa potensi-potensi yang ada di desa kami masing-masing yang ada di wilayah Kecamatan Madapangga ini, karena sebagian besar hampir 90% warga masyarakat adalah Bapak Ibu yang kami hormati. Kalau kita melihat dari luas seluruh wilayah di Kecamatan Madapangga ini adalah lebih kurang 23.587 hektar. Yang lebih banyak di sini di samping hutan adalah wilayah pertanian. Kita tahu semua bahwa letak geografisnya memang Madapangga diapit oleh atau diantara dibatasi. Itu juga perlu kami sampaikan bahwa jumlah penduduk yang ada di desa kami yang maksudnya di seluruh wilayah kecamatan ini di 11 desa, yaitu berjumlah untuk Madapangga untuk laki-laki 15.687, yang perempuan 15.766. Jadi agak sedikit beda dengan perempuan, tapi rata-rata dimanapun itu memang lebih banyak perempuan. Tapi alhamdulillah Pak Kepala Dinas, dalam hal ini Ketua Tim, belum ada yang poligami Pak.
masih satu-satu. Jadi karena mengingat ada program pemerintah juga nggak boleh, karena kalau memang sudah poligami berarti itu menambah keluarga. Ya. Terus sehingga jumlahnya 31.450, sehingga kemungkinan besar dilihat dari perkembangan desa itulah makanya dari Kementerian Dalam Negeri memilih Desa Tonda yang akan mengikuti lomba desa ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena ini ada juga dari sambutan dari ketua tim, harapan kami seluruh warga masyarakat yang ada di Desa Tonda siap untuk melanjutkan lomba desa ke tingkat lebih tinggi lagi. Walaupun mungkin dari segi administrasi masih ada kekurangan sana sini, kami siap untuk memperbaiki selanjutnya. Jadi mudah-mudahan kami atas nama masyarakat Desa Tonda secara keseluruhan ini meminta pada ketua dan anggota tim untuk bisa memperhatikan atau memilih Desa Tonda yang akan mewakili Kabupaten Bima. Yang terakhir, kami mohon dengan hormat ketua tim beserta anggota, mungkin nanti sebagian ada waktu penilaian langsung wawancara di sini. Kami sangat mengharapkan untuk bisa turun ke lapangan, entah berapa orang tim, karena masyarakat kami sudah siap di masing-masing rumah untuk melihat tim yang akan turun menilai. Kalau peranggapan masyarakat, kami sudah memberitahukan bahwa itu fisik tidak begitu penting, tetapi masyarakat dengan kemarin selama 15 hari kita bekerja di sini, masyarakat meminta agar tim penilai lomba desa bisa turun langsung ke lapangan. Ini harapan kami. Bakti potensi bahwa lampar insya Allah warahodan lampar ya. Itu pasoi pokoknya waratoi lampar. Kalau Pak Herman ada yakin, Pak Dokter juga kalau di Siwangan rada bahan turun lapangan untuk melihat di situ. Ya, karena betul-betul diharapkan oleh masyarakat, Pak Ketua Tim. Jadi sekali lagi harapan kami, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan ketua dan anggota tim penilai lomba desa ini. Di samping penilaian yang dilapati secara administrasi dan juga kami harapkan untuk turun langsung ke lapangan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami siap untuk melaksanakan lomba desa tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, itulah tadi sambutan dari Camat Madapangga pribadi Bapak Tajudin Nur Sarjana Sosial, dan kepadanya kami ucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, berikutnya mari kita dengarkan sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas DPMDes Kabupaten Bima selaku Ketua Tim Juri Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bima tahun 2023 yang terhormat Bapak Haji Putarman, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Kepadanya kami persilakan. Jadi begitu saya masuk melihat mimbar di sini, kasihan tulang urat leher Bapak Ibu sekalian. Pasti yang ada interaksi, pasti audiens, yaitu Bapak-Bapak dan Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon izin saya sedikit mengambil posisi sesuai dengan puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang alhamdulillah pada sore hari ini kita sedang berada di tempat yang luar biasa untuk pada hari ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi apa yang kita laksanakan dan kita niatkan semata-mata untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan negara, bangsa, dan termasuk desa Tonda yang sedang berjuang menghadapi sebuah peristiwa yang menjadi rutinitas kita semua. Maka oleh karena itu tersentak di telinga saya 15 hari yang lalu baru memulai persiapan. Nanti kita cerita lain. Yang saya hormati Bapak Camat Madapangga, ini sohib saya. Ini bukan saja angkatan saya, tetapi satu bantal dengan saya sebenarnya. Tapi hari ini kita bisa berbeda. Ya, karena sahabat di rumah, di sini kita punya peran masing-masing. Yang saya hormati Pak Kepala Desa dengan seluruh jajaran, ketua tim penggerak PKK Desa, dan juga yang saya hormati rekan-rekan seluruh kepala desa yang sempat hadir se-Kecamatan Madapangga. Alhamdulillah ada beberapa. Sejauh-jauhnya desa yang berada di wilayah Madapangga adalah Ndano dan dia hadir. Ya, mudah-mudahan Campa juga ada. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kehadiran. Ini bisa menunjukkan sebuah kerjasama, kepedulian satu sama lain di antara desa yang sedang menghadapi sebuah peristiwa lomba desa. Yang saya hormati ayahanda kami, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil sebagai forum komunikasi pimpinan kecamatan. Kalau memang tidak ada mereka ini, maka pincang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahannya. Nah, oleh karena itu beliau-beliau ini sampai siang hari ini jam rawan sebenarnya bagi kita semua, karena ya bisa jadi jam ngantuk. Tetapi ini semua demi hajatan kita semua. Peristiwa ini adalah peristiwa negara dalam skop yang paling rendah, yaitu desa dan kelurahan. Jadi tidak ada hal yang sepele apa yang kita laksanakan, karena kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang menjadi beban dan di pundak kita semua. Apakah kepala desa, kepala dinas, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Karena kita hidup dalam sebuah komunitas yang namanya desa. Hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada hari ini mendapatkan keberkahan. Hari ini adalah hari kedua bagi kita menjalankan tugas sebagai tim yang sebanyak jumlah 15 orang yang harus mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Karena yang menjadi kompetitor sekarang adalah 7 kecamatan dan 7 desa. Sama-sama punya keinginan yang sama. Pidato Pak Camat dari kemana pidato provokatif semua, ingin juara. Tetapi semua itu akan bisa dibuktikan dengan sebuah kenyataan yang ada, yang sebentar lagi teman-teman saya ini akan bertebar sesuai dengan tugas yang kita tugaskan sebanyak 15 orang tersebut. Karena lomba desa ini mengandung makna dan maksud adalah sebuah evaluasi soal perkembangan desa, apakah kecepatannya luar biasa atau biasa-biasa saja. Yang saya tahu dan saya pahami bahwa desa Tonda ini sudah cukup lama berada sebagai desa yang berdikari, mandiri dan pengertian adalah desa terbentuknya cukup lama. Akan beda sama sekali dengan desa di Kecamatan Bolo tadi yang Darussalam baru berusia 20 tahun. Tapi luar biasa juga bisa menunjukkan bahwa saya ingin mekar karena ingin berdiri sendiri dan ingin maju dari yang lain. Mudah-mudahan desa Tonda juga hal yang sama.
Tapi sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa lomba desa yang diintegrasikan dengan lomba posyandu pada hari ini dan tahun ini kita buat sedemikian simpelnya, sedemikian sederhana penyelenggaraan, karena mengingat ada banyak tenaga, ada banyak anggaran yang kita buat, sehingga sebenarnya 2 kali penyelenggaraan lomba ini kita jadikan jadi satu, tapi tidak akan pernah mengurangi nilai dan makna apa yang kita laksanakan pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengetahui sebuah desa itu berkembang atau gimana, ada 2 indikator besar melalui 2 kementerian. Pertama adalah Kementerian Desa yang diukur melalui IDM, Indeks Desa Membangun. Di situ akan muncul desa maju, desa mandiri, desa berkembang, desa tertinggal. Seingat saya kalau di Madapangga berapa Pak Camat yang desa tertinggalnya? Ibu Mimin? Alhamdulillah, saya harus bangga bahwa desa ini agak beda dengan desa yang ada di Kecamatan Bolo, yang masih ada beberapa desa termasuk di Rada, kalau nggak salah di Karang itu masih tertinggal. Artinya kemajuan desa melalui indeks pembangunannya sudah cukup luar biasa. Itu dari sisi Kementerian Desa. Kemudian indikator yang kedua adalah indikator yang dibuat melalui Permendagri nomor 81 2015, yang diukur indikatornya adalah cara dan kemampuan kita termasuk aparat desa pengisian EPD skill namanya. EPD skill. Maka di desa di Kecamatan Madapangga ini tidak semua desa yang mengisi, sehingga tidak mendapatkan porsi di SK Kementerian Dalam Negeri itu untuk melakukan perlombaan seperti ini. Ya, ada beberapa desa yang terlambat. Bahkan kembali saya mengatakan, sampai kemarin saya harus bercerita di mana-mana, karena ini adalah, saya minta dengan hormat teman-teman aparat desa, mulai dari sekretaris desa sampai ke kepala dusun, itu harus merasa punya kewajiban di pundaknya untuk melaksanakan tugas dan tupoksinya, agar tidak membuat malu kepala dinas ketika mengadakan rapat di provinsi. Kemarin saya rapat di bulan di bulan Februari, baru 1 desa dari 191 desa yang mengisi EPDSK. Sampai kepala dinas provinsi tidak mau kasih tahu saya. Nah, betapa agak masih lemah. Mohon maaf, saya jujur mengatakan kepada teman-teman aparat desa, ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Di masa lalu terlambat. Sehingga keluar SK Menteri kemarin itu di akhir bulan Maret. Sehingga kita juga di DPMD sudah menentukan bahwa di setiap kecamatan ini sudah dialokasikan jadwalnya untuk mengikuti lima. Ternyata instruksi Menteri harus dirubah sesuai dengan SK Menteri. Maka oleh karena itu ada yang dikasih 15 hari yang lalu atau 20 hari yang lalu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa hari ini tidak boleh kita tidak siap. Apalagi desa ini kan desa yang sudah cukup lama. Cukup lama berdiri sebagai sebuah desa yang definitif. Nah, tidak ada pengisian EPDSK itu tidak lebih dari 15 menit atau 10 menit asal kita mau. Maka oleh karena itu Pak Kepala Desa, kemarin saya sedikit membuat persyaratan tambahan pencairan dana desa atau baik siltap maupun dana desanya sendiri. Saya tanya bendaharanya, saya tanya sekretaris ketika dia mengajukan mau tanda tangan sama saya, apakah desa saudara sudah mengisi EPDSK atau tidak, supaya saya tidak bikin dua kali malu di sana. Oh ya belum Pak Kepala, keluar dulu Pak, nanti saya tanda tangan. Pasti saya tanda tangan, yang penting sudah. Tidak ada persyaratan lain. Yang paling penting kalian itu sudah mengisi EPDSK sebagai persyaratan untuk mengetahui apakah desa saya ini cepat berkembang atau berkembang dan lain sebagainya, untuk menentukan status. Ya, alhamdulillah teman-teman juga dari aparat desa yang mendatangi saya, ya mau tidak mau, kalau mau dokumen anggarannya saya tanda tangan, ya laksanakan dulu tugasnya. Karena itu tugas saya tiap hari sebenarnya.
Karena data ini dari 1 Januari sampai Desember itu ada yang data statis, ya misalnya gedung cuma satu, misalnya itu data statis. Tapi kalau data-data yang sifatnya mobilisasinya tinggi, penduduk misalnya, ada yang mati, ada yang lahir, ada yang pindah dan lain sebagainya, itu kan harus diisi. Maka supaya tidak kacau pencatatan kependudukan kita. Itu salah satu faktor. Insya Allah nanti kita akan buktikan dan melalui data administrasi yang coba kita nilai. Karena apa? Penilaian hari ini Bapak Ibu sekalian, untuk diketahui oleh kita semua, 3 indikator besar itu yang kita nilai. Persoalan cek pagar segala macamnya itu adalah hanya 15%. Hasil tinjauan kita nanti di lapangan yang diminta oleh Pak Camat. Tapi yang paling penting itu sekitar 65%. Itu adalah dukungan atau kelengkapan daripada administrasi pemerintahan desa. Jadi kita tidak berasumsi bahwa lomba desa ini adalah lomba cat pagar, lomba penataan. Ya penting dalam rangka penataan kampung, penataan sanitasi segala macam penting. Tetapi yang paling penting karena data-data yang ada di administrasi pemerintahan desa itu bagian yang terpenting untuk perencanaan pembangunan bisa jadi. Karena data itu adalah sebagai arah kita untuk melaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada evaluasi pembangunan itu dukungan data yang sangat penting. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa lomba desa kita ini saya buat sedemikian sederhana. Sesederhana mungkin sehingga dirangkaikan dengan 2 itu. Nah oleh karena itu sekali lagi saya berharap kepada teman-teman aparat desa, saya juga sebentar lagi pensiun, sudah masuk usia 60 tahun. Jadi itulah pesan-pesan yang kita coba untuk mempush teman-teman aparat desa ini supaya sedikit lebih mau bekerja. Karena daripada kita ketinggalan, maaf, Bima itu selalu agak terlambat, apa-apa saja terlambat. Nah oleh karena itu kita sebagai aparat desa adalah pelayan soal data, pelayan kepada masyarakat dan lain-lain. Dan saya yakin Tonda itu insya Allah kita lihat coba nanti. Saya berasumsi karena Tonda ini Pak, guru besar dan profesor saya itu Pak Haji Mirafuddin itu seorang administrator ulung ada di Tonda. Masa tidak melahirkan generasi-generasi yang hebat terutama di perangkat desa. Kemudian di SN2 sekarang alhamdulillah teman-teman Tonda juga luar biasa. Artinya sumber daya alam, sumber daya manusia di Tonda saya untuk sementara angkat jempol. Tapi nanti bisa dibuktikan pada saat teman-teman saya akan melihat data yang terisi di situ. Karena nanti data yang terisi oleh Bapak-Bapak sekalian akan diklarifikasi dan dicek ulang oleh teman-teman. Jangan sampai yang terjadi di desa ya, yang baru kita kunjungi karena 2 hari ini sudah kita jalan. Tuntip siaga, misalnya pertanyaan ada jawabannya, ternyata dilihat tidak ada fisiknya. Contoh yang paling gampang, mungkin tidak terjadi di Tonda. So di ketua BPD Bapak Herman misalnya, apakah BPD 1 tahun anggaran itu telah melaksanakan rapat? Oh pernah. Rapat apa? Untuk mengambil keputusan apa? Oh ini. Tunjukkan kepada saya mulai dari daftar notulen dan orang mimpin rapat sampai kepada keputusan. Debat tidak? Itu kan menjadi pertanyaan besar. Nah itulah fungsi kita nanti. Walaupun mohon maaf Pak Camat, saya sangat berbesar hati sebenarnya Tonda ini untuk tampil lebih baik lagi di tingkat yang lebih tinggi. Tapi ya, kita semuanya ini saya serahkan kepada teman-teman tim. Saya adalah selaku ketua tidak bisa mendaulati seluruh otoritas yang dipegang oleh teman-teman. Karena saya sifatnya mau fasilitasi teman-teman, walaupun tadi misalnya desa A, desa B sama nilainya, mengisi bahasa hakim ya, tergantung nurani. Ya, insya Allah saya selalu mengatakan
sebagai ketua akan bertanggung jawab dunia akhirat dan memakai kacamata kuda sesuai dengan apa yang ada dan real kenyataannya. Ya, karena 7 desa ini sama-sama punya keinginan yang besar untuk tampil di tingkat yang lebih tinggi. Ya, mudah-mudahan saja Tonda menjadi salah satu nominator. Itu harapan saya sebagai putra tetangga. Saya lahir di desa tetangga sini. Jadi itu, tapi persoalan kedinasan itu saya serahkan kepada teman tim yang 15 orang yang saya insya Allah akan memperkenalkan nanti, dan saya beri kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk melobi kalau bisa. Kalau tidak bisa jangan dipaksa. Ya, insya Allah. Jadi selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak akan memperpanjang. Kemudian yang satu hal lagi ya. Ini juga yang paling penting. Kalau angka stunting di Kecamatan Tonda, Kepala Desa, ya, 2 orang. 2 orang, alhamdulillah luar biasa. Kalau bisa dinolkan Pak Kades. Tinggal bagaimana Pak Kades, saya kemarin pada saat RKP Pak Kades memberikan keleluasaan kepada Kepala Desa dan seluruh perencana-perencana di desa untuk mengalokasikan agar stunting di Kabupaten Bima bisa turun. Termasuk di Tonda tinggal 2 orang, masa nggak bisa dituntaskan kalau 2 orang? Ya, 2 orang. Ya, jadi harus ada kepedulian kita. Kalau saya berpikir bukan persoalan stunting ini, walaupun ada beberapa variabel yang mempengaruhi, misalnya karena nutrisinya harus hebat, kemudiannya gizinya dari hewani, dari tumbuh-tumbuhan juga harus bagus. Tapi bukan itu saja. Kalau rata-rata kita di Tonda itu hampir 70% adalah petani. Selainnya itu ada bisa pegawai, bisa pengusaha dan lain sebagainya. Nah, petani yang agak sulit karena di sana kan ada pola asuh anak yang tidak beres misalnya. Ya, pada mulai saat hamil sampai kepada umur 1000 hari lahir anak. Itu harus dirawat betul. Supaya tidak muncul dengan, kalau Pak Camat ya orang tinggi, kalau saya ini apakah korban stunting nggak tahu saya. Ya karena saya lahir 60 tahun yang lalu, masih zaman-zaman susah sekali. Ya bisa dimaklumi di desa lagi yang sangat terpencil. Tapi alhamdulillah bisa berdiri di sini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu angka stunting kita Kabupaten Bima secara kumulatif dari kemarin itu 13,8, sekarang informasi update data terakhir itu sekitar 12. Alhamdulillah turun 1 digit, luar biasa. Sehingga mempengaruhi dan memberikan kontribusi positif kepada angka stunting yang ada di provinsi. Karena apa? Coba perhatikan Pak Jokowi kalau berbicara, kalau 2 bulan terakhir kemarin itu selalu menyinggung soal angka stunting, karena itu adalah sebuah isu internasional. Ya walaupun ya mohon maaf, secara organisasi kesehatan dunia namanya WHO itu angka stunting itu ditoleransi 20%. Kita Indonesia kemarin secara kumulatif itu hampir sekitar 24 atau 26. NTB alhamdulillah di bawah standar seperti itu sekitar 18%, tapi sekarang terakhir sudah menjadi 12. Jadi saya apresiasi kepada Pak Kepala Desa kalau angka stunting sini hanya 2 orang. Masa tidak bisa dibuatkan progres yang bisa menuntaskannya 2 orang. Ya bisa kasih makanan tambahan, rutinitas itu satu yang dilaksanakan oleh Sumbawa kemarin 9% itu turun drastis menjadi 4% karena ibu-ibu PKK mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten dan desa itu sasarannya pas. Karena kelebihan Nusa Tenggara Barat itu by name by address, ada nama, ada alamat. Jadi waktu lona bawang nggak perlu mbeng hala agak tebek umang. Tapi kalau di NTB termasuk di Tonda ini sudah tahu persis siapa namanya, di mana rumahnya, sehingga by name by address menjadi contoh dan role model bagi provinsi-provinsi lain. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu untuk jadi luar biasa. Nah, oleh karena itu Pak Kepala Desa, saya menaruh perhatian betul terhadap angka stunting karena kita tidak boleh melahirkan generasi-generasi yang di ke depan itu adalah generasi yang tidak sehat, tidak bagus dan kurang standar.
Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian karena sudah cerita waktu, tapi saya ingin menyampaikan dan memperkenalkan teman-teman tim ini ada 15 orang, tim inti di samping tim-tim pendukung yang lain. Yang pertama adalah saya sendiri selaku ketua. Kemudian yang kedua Pak Kurniawan Esos atau yang biasa dipanggil Pak Kalbi saja Pak Ferry. Ya, mohon berdiri ya Pak Ferry. Yang terlibat partai politik beliau di dapurnya kemari karena dia pernah sekretaris KPU cukup lama. Bahkan terakhir itu dikasih oleh Ibu Bupati mau pindah status, mau pindah dari pemerintah pegawai Pemda ke pegawai KPU, tapi tidak disetujui oleh Ibu Bupati. Ya. Yang ketiga Pak Ikhwan Budiman, sarjana sosial dan MAP. Nah, beliau ini salah satu kepala bidang kita di sana, dapurnya untuk memasak nilai yang disetor oleh teman-teman tim. Selanjutnya Pak Dr. Juwaidin Ismail. Mohon berdiri Pak. Ya, baik. Kalau di kalangan guru sih tidak asing lagi beliau ini, karena dia ini terjun di dunia pendidikan dan pernah di Pora cukup lama, dan bersama saya baru sekitar lebih kurang 6 bulan. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima adalah Haja Siti Romlah, sarjana sosial. Ya. Ini orang Jawa tidak punya khusus nama I dengan O. Romlah, orang Bima kayaknya. Tapi lahir di Jawa Tengah tadi. Alhamdulillah. Dia berada di kepala bidang TP pada dinas DPAP 2KB atau dikenal kantor KB. Kemudian Pak Samsurijal, sarjana sosial. Ini profesor dan mbahnya lomba desa. Jadi eternam coba dia di potensi desa atau di profil desa hafal siapa koman. Ya, alhamdulillah. Kemudian Ibu Rahmawati Sa'adatul Umi atau yang dipanggil dengan Ibu Mimi, sarjana teknik. Kita tahu aja Ibu Mimi. Alhamdulillah. Ya, sebagai intermezzo, saya dengan Ibu Mimi selalu jarang berbarai ketika melakukan pembinaan stunting. Ngahi do beloi paka komito do tondar ngahi. Bina jan stunting dari dalam poro. Tapi tapi beliau ini luar biasa, sarjana teknik dan orang cerdas sekali, saya pakai di kantor. Ya, konseptor juga dia ini. Kemudian selanjutnya Pak Nasrullah, sarjana sosial. Ini Jafung yang baru dilantik beberapa bulan kemarin di Depemdes. Kemudian selanjutnya Pak Suherman. Kalau di kalangan aparat desa yang namanya Pak Herman ini keliru kalau tidak mengenal beliau. Selanjutnya Pak Irfan, sarjana teknik dan engineering. Iya, Dr. Irfan. Ya, rasa ibu-ibu yang tidak punya berarti bukan penggemarnya Pak Irfan. Jadi beliau ini lahir di Rasabo. Saya beri waktu dan kesempatan, silakan dekati beliau. Tapi dengan standar normatif. Yang selanjutnya Ibu Irma Suryani, sarjana kesehatan masyarakat. Oh, lagi sholat. Jadi beliau ini membidangi kesehatan bersama Pak Muhammad Adung SKM. Mau berdiri, alhamdulillah. Dari Dinas Kesehatan. Kemudian dari tim penggerak PKK Kabupaten Bima, Haji Siti Fatmah, AMDK. Oh, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir adalah Noviar Anggraini, mungkin tidak sempat hadir bersama kita karena ada satu dan lain hal. Jadi itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, termasuk telah memperkenalkan seluruh anggota tim yang sudah hadir. Yang paling penting bagi kita adalah bukan juara sebenarnya, tapi bagaimana kita melakukan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan administrasi desa dan amanat peraturan dan undang-undang. Kemudian yang kedua, pada kesempatan sekarang kita harus memulai menata lingkungan kita. Itu filosofi yang terkandung kaitan dengan evaluasi.
persoalan juara ini memang harus betul-betul digodok karena ketujuh desa ini sama-sama punya keinginan untuk mewakili Kabupaten Bima. Sama-sama. Tinggal daya dukung lain nanti bisa ikut memperkuat apa yang menjadi kehendak dan keinginan. Sekali lagi terima kasih Pak Kepala Desa, mudah-mudahan pemaparan Bapak tadi punya nilai. Insya Allah silakan tampil dengan bagus. Di desa kali saya tidak pernah mengarahkan begitu. Tampil dengan bagus. Kesempatan Bapak adalah tidak akan pernah datang dua kali. Jadi manfaatkan kesempatan yang kita berikan walaupun nilainya tidak banyak, 15%. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan saya dan terima kasih atas seluruh perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Dinas Deprendes Kabupaten Bima selaku Ketua Tim Juri Lomba Desa tingkat Kabupaten Bima tahun 2023. Beri tepuk tangan kepada Ketua Tim Juri. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, berikutnya mari kita dengarkan pemaparan Kepala Desa Tonda dan didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tonda dan juga Ketua BPD Desa Tonda. Kepadanya kami persilakan. Salah dengan mau di pintu ke sana aja. Nggak bisa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan anggota tim juri Lomba Desa tingkat Kabupaten Bima. Yang kami hormati Camat Madapangga dan unsur Muspika. Yang kami hormati Bapak-bapak Kepala Desa se-Kecamatan Madapangga. Yang kami hormati Ketua dan anggota BPD se-Kecamatan Madapangga. Yang kami hormati tim penggerak PKK Kecamatan dan Desa. Yang kami hormati Ketua RW, Ketua RT, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, Karang Taruna, kader Posyandu dan pemuda. Singkatnya, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan puja syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan taufiknya itulah kita dapat menghadiri acara penilaian Lomba Desa tahun 2023 tingkat Kabupaten Bima. Ketua dan anggota tim juri dan hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami menyampaikan gambaran singkat tentang kondisi Desa Tonda, Kecamatan Madapangga. Pada kesempatan ini, sebelum Bapak dan Ketua tim juri melakukan penilaian terhadap administrasi dan kondisi lingkungan desa kami, Ketua dan anggota tim juri dan hadirin yang kami hormati, seperti diketahui bahwa Desa Tonda saat ini telah ditetapkan sebagai salah satu desa yang mewakili Kecamatan Madapangga pada Lomba Desa tingkat Kabupaten Bima tahun 2023 sesuai keputusan Camat Madapangga nomor 11 tanggal 13 April 2023 tentang penetapan juara Lomba Desa tingkat Kecamatan Madapangga tahun 2023. Untuk mempersingkat waktu, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kami segera akan melakukan pemaparan tentang profil Desa Tonda secara umum. Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Desa Tonda merupakan salah satu wilayah dalam Kecamatan Madepangga, Kabupaten Bima. Secara administratif, wilayah Desa Tonda memiliki batas sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan Dena, di sebelah barat langsung berbatasan dengan Kabupaten Dompu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Puri, dan sebelah timur berbatasan dengan Rade dan Kecamatan Woha sekaligus. Sementara luas wilayah Desa Tonda adalah secara umum kami gambarkan 909 hektar. Itu yang terdiri dari 8% ditempati oleh pemukiman, kemudian 22,5% merupakan tegalan dan ladang yang ditanami oleh komoditas pertanian, serta 42,35% berupa lahan sawah. Sisanya adalah berupa hutan sebesar 19,22%, dan lain-lain yang berupa bangunan dan sekolah, kuburan, kantor itu 7,88%. Itu gambaran umum untuk Desa Tonda. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, lanjut. Berdasarkan jumlah penduduk dan jenis kelamin, jumlah penduduk Desa Tonda saat ini berjumlah sebanyak 2.675 jiwa yang dibagi menjadi 1.000 laki-laki 1.262 jiwa, perempuan 1.407 jiwa, jumlah kakak adalah 764 kakak. Itulah kondisi penduduk kami. Kemudian Bapak dan Ibu, di depan Bapak dan Ibu telah ditampilkan beberapa potensi yang ada di desa dari hasil-hasil pertanian. Contohnya sebagaimana yang Bapak Ibu lihat di depan, itu adalah merupakan komoditas unggulan yang bisa kami tampilkan, bisa kami usahakan di Desa Tonda ini. Selain komoditas pertanian, Tonda juga mempunyai potensi untuk pengembangan peternakan. Beberapa hari terakhir ini Pak, ratusan ekor sapi telah diekspor keluar Bima ini. Tanggal 5 Mei kemarin kami memberangkatkan 11 fuso Pak. Masing-masing fuso itu 25 ekor. Jadi bisa dihitung sendiri. Kemudian berikutnya lagi tanggal 17 ada 4 fuso, dan nanti tanggal 20 kemarin juga 4 fuso lagi. Jadi cukup banyak Pak untuk potensi peternakan yang berangkat dari Desa Tonda ini. Kemudian di pertukangan, Desa Tonda ini hampir semua penduduknya ahli dalam permobilan. Tetapi ada beberapa permobilan yang bisa dikembangkan, dan Bapak nanti bisa lihat di lapangan, itu sangat berpotensi baik untuk pengembangan ekonomi desa. Kemudian kami juga sekarang Pak lagi mengembangkan sebuah teknologi tepat guna berupa modifikasi sebuah alat yang pengganti diesel. Kami menggunakan tenaga air Pak, ada di depan. Yang merakit saya sendiri Pak, yang mendesainnya saya. Jadi kalau Bapak mau tanya tentang bagaimana cara kerjanya, nanti dengan saya saja Pak. Ada di depan yang berupa kincir itu, nanti sebuah kincir air. Kalau yang kita tahu kincir air selama ini kan nyedot air, dia nyedot sendiri terus dituangkan. Kalau ini enggak, saya modif dengan dorongan air, dia memutar pompa yang biasa dipakai oleh para petani. Jadi hal-hal itu bisa mengurangi pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan di bidang pertanian. Itu bebas energi bebas sebagai pengganti energi yang dipakai sekarang.
Tontongan bisa. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk bidang pendidikan, sarana pendidikan formal dan formal aset di Tonda ini ada PAUD-nya ada 3, SD dan atau MI ada 3, SLTPN 0, SMA 1. Dari total jumlah penduduk desa Tonda usia sekolah, sejumlah 1.240 orang telah mengenyam pendidikan sampai pada pendidikan perguruan tinggi. Kemudian di bidang kemasyarakatan Pak, kami hanya bisa menampilkan visualisasinya bahwa banyak kegiatan-kegiatan gotong royong yang telah kami lakukan sebagaimana yang tergambar di layar. Kemudian kita dikas saja. Kemudian pemerintahan selalu pemerintahan desa, kegiatan-kegiatan pemerintah desa dengan BPDS dengan baik. Ketika ada musdes, ketika ada rapat-rapat yang membutuhkan koordinasi dengan kami dan dengan BB, selalu kami lakukan. Demikian pula kinerja pemerintah desa, pemerintah aparat, insya Allah Pak, selalu kami kedepankan. Kemudian Bapak dan Ibu, karena waktu makin sore, kami tidak bisa memperpanjang. Bapak dan Ibu masih melakukan peninjauan lapangan dan wawancara dengan kami dengan perangkat-perangkat yang ada di sini. Maka cukup sekian sambutan saya. Tetapi harapan kami, besar harapan kami di Desa Tonda agar Tonda bisa dapat meraih juara tingkat 1, juara 1 tingkat kabupaten untuk ke tingkat provinsi lagi. Itulah harapan kami. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu tim juri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, itulah tadi pemaparan dari Bapak Kepala Desa Tonda. Dan sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan, beri tepuk tangan kepada Bapak Kepala Desa Tonda. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum kami melanjutkan dan membacakan nama-nama tim pendamping yang akan memberikan penilaian pada lomba desa tingkat Kabupaten Bima, terlebih dahulu sesuai dengan acara yang telah ada, mari kita memasuki acara sesi foto bersama dulu. Dan sesi foto bersama kami undang dengan hormat kepada ketua dan anggota Dewan Juri, dan juga pemerintah kecamatan dan rombongan Muspika, dan juga kepada pemerintah desa yang ada di Desa Tonda dan lembaga-lembaga untuk mengambil sesi foto bersama. Kami undang dengan hormat, disilakan. Iya. Untuk posisi foto bersamanya mungkin latarnya bagus. Iya. Oh iya. Diambil latar ibu-ibu biar bagus, ya.
Tapi kontak kita terus hari ini. Iya, ibu-ibu berdiri aja nanti. Berdiri tadi nah lo kita lihat kelantarnya. Dan Bapak Kepala Desa selain Kecamatan Madapangga mungkin bisa mendampingi juga. Mana Pak Kades? Iya. Barang shopping akhirnya kita Unggul. Ya, cepetan dulu. Suryansa Sarjana Hukum. Sekarang ada kegiatan yang perlu diperbaiki. Sekretaris, yang buku lain-lain sih apa-apa, sekarang tidak ada. Siapa kerja satu? oh ada di sini Tiga. Iya, tiga boleh. Iya, dua. Buku kedua dulu. Siap. Yang namanya kedua apa saja Ibu? Pendidikan keterampilan dan seni. Ternyata udah dikirim sama anggota gitu. Di ruangan adat yang tersebut adalah Joni Mendekurian di bidang pengembangan adat yang tersebut dan dia tidak ditanya oleh Mas Tapin. Ada yang alumni SMK Oh iya, SMK ya. Masalah pengamanan lingkungan bersama pelestarian lingkungan di Tangerang laku masyarakat. Masalah pelestarian lingkungan. kerjasama pelestarian lingkungannya. Kalau sudah mau ada lengkap. Kalau di sini ada nih, baik. Suara doang. Naik doang ya. Atau wali kota. Ini bahasa peraturan itu. Ya, lain peraturan perdes. Iya, persis. Peraturan desa. Peraturan desa. Baca ulang. Udah, baca ulang. Pelan-pelan. Peraturan bupati atau tentang SO. Warah itu. Catatan di situ tuh Pergub nomor 1 tentang perangkat desa sungai terusun nih. Oh, sabunnya sama masuk desa mana? Laki aja, laki Cina. Kalau seandainya nanti juara, kan itu kan kalau nanti kita buat ulang saja. Dokumen penyerahan mana? Iya nih, begini aja nih. Berita acara Penyerahan aset. Bukan berita penyerahan aset. Aset ini jangan salah ya. Aset ini tetap aset fungsi pemerintah. Baca. Yang saya maksud pelimpahan penguasaan itu. Saya begini berita acara pada hari ini bla 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 bla. Pemerintah desa mereka begitu menyerahkan penguasaan aset untuk kepentingan pelaksanaan tugas daripada PPD. Bukan menyerahkan aset tetap milik pemerintah desa. Tapi penguasaan aset itu maksudnya. Itu maksudnya. Malu nak ke orangnya. Kades tahun berapa? 2022. 22 baru ini.
Nah, efektifnya bagaimana dengan Kertaguna itu? Apakah memang ini masih bermanfaat? perlu dikembangkan, masih dicocokkan dulu. Kan ada pengaruhnya dari debit air, Debit air, betul. debit air. Kemudian RPM-nya yang harus dirubah. RPM-nya? Ya, RPM-nya, Putarannya? putarannya. Lalu jenis pompa penyedot. Akhirnya terlalu berat ini. Berat. Ini dia harus pompa yang agak ringan. Itu kedalamannya berapa bisa dia? Mada lihat di standar air sungai. Air permukaan. Air sungai. Karena ini kan butuh air deras. Butuh deras ya? Air deras untuk mendorong kincir itu. Nah, kemudian sejauh mana pihak desa intervensi agar sukses itu? Belum. Karena Mada PR ini. Makanya kalau ini setelah dikembangkan mantap. Paling ada gede di. Kan begini, ini bisa menjadi sumber PAD desa. Iya. Ke depannya. Jadi BUMDes ini dikembangkan, dimodifikasi. Ada anggaran desa masuk. Iya. Modal desa. Berapa sekian persen dikembangkan oleh pihak desa, ada tim. Iya. Setelah jadi dipasarkan, Iya. bisa diproduksi itu. Ya, Minimal digunakan sendiri. minimal internal desa. Nah, kalau sudah berhasil ada benefit bagus, Iya. nah, baru ekspansi keluar. Ini luar biasa. Penemuan baru. Ini sumber PAD yang bagus yang belum tersentuh. Nah, itu tuh poin-poin yang kita ambil di sini. Iya. Nah, kemudian yang kita ingin ke depan nanti juga ada lembaga yang kelola ini. Tidak masuk desa. Bisa BUMDes atau apa saja silakan. Tapi karena ini lahir dari pribadi, bagusnya ada lembaga pribadi ya. Kecuali Bapak mau serang BUMDes apa juga. Memang niat Bapak setelah dan sebelum aja itu memang niat Bapak itu untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Jadi paling tidak mereka bisa mencontoh. Kalaupun dia bisa dimasukkan pemerintah desa sebelumnya ke anggaran desa sendiri, tapi paling tidak lihat hasil itu. Tapi memang selama ini kebutuhan air masyarakat tinggi ya. Tinggi sementara kualitas yang ada. Debit airnya kecil. Nah, kira-kira ada nggak efek samping dari lingkungan dari situ ini? Kan hanya air sungai. Air sungai nggak ada kan? Tidak ada efek Nggak ya? ada, karena dia menggunakan air sungai. Paling tidak di musim kedua lah kan. Musim kedua. Musim ketiga kan karena air sungai juga tidak terlalu. Oke, jadi pesan kami dari pemerintah Iya, Pak. ini dikembangkan, ini bagus. Jadikan ini sebagai satu sumber usaha desa, sebagai salah satu sumber PAD. Itu yang penting. Kita berharap tahun depan sudah jadi ini, sudah dipakai masyarakat. Nah, sehingga akan bernilai guna bagi masyarakat. Tonda khususnya. Ya, karena ini masih belum maksimal ya. Jadi belum kita Masih banyak masukkan pengembangan. di pengembangan. Masih perlu pengembangan. Tapi cikal bakal sudah ada. Cikal bakal tetap kita catat Pak. Ada upaya, ada wujudnya kan. Ada wujud. Nanti kita foto ini, kita foto. Baik, kita langsung ke lokasi, kita foto dulu ini. Iya, foto alatnya. Samping. Untuk sumber listriknya dari mana? Tidak ada tenaga listrik. Sumber air. Tenaganya dari air. Airnya ini di air yang mengalir, ya Pak? Iya, Air mengalir sehingga dia berputar terus. Halo sekcam. Dan untuk mempertinggi RPM ini bisa dinaikkan di Terbesar. Kira sekcam. Ya, nah. Coba diputar bagaimana videonya. Uji kekuatan. Bikin balik, bikin melayu, dan larai ini. Saya segel dulu nih. Ya siap. Saya segel dulu ya. Mana-mana. Satu bayu. Ibu bahasa ini? Ini macam ini? Belum. Udah. Kita sholat dulu. Oh, sholat dulu. Ini. Dalam sholat akhir. Ben. Halo sholat dulu bos.
Lagi di mana?
sudah duduk, yang sudah kembali. Seharian ibu. Oh iya. Pahala luar biasa, amal jariah. Dokumentasin aja kegiatan. Itu jagoan toh. Dasar manusia. Ajar foto. Makasih Bu ya. Lanjutkan. Foto-foto sama Bunda. Ya. Ini juga anak-anak masuk. Lalu ya. Pakai dulu Bu. Bos Nur. Yang depan. 1 2 Salam. Salam literasi. Salam literasi. 1 2 iya, mantap. Lendaki mau dulu, betul lendaki mau membalik tadi. DPR, Kilon Mayor Tonda. Lagi dong kelai, hukum dong kelai. Pati, mana merasa pati lah kita DPR, oke? Iya.
Matagkirain!